teman-teman, hari ini yang kita bahas tentang perkembangan dari kematian sekeluarga di Kalideres. Di pemberitaan yang terbaru, mobil sudah ditemukan. Ternyata mobil tersebut dijual oleh si pemiliknya sendiri. Kemudian dari 4 anggota keluarga ini yang bekerja hanya papanya sama pamannya. Ibu dan anaknya tidak bekerja. Ya mungkin mereka saling bantu membuat kue juga bisa seperti itu. Kemudian di tetangganya dulu dia sering melihat aktivitas dari kedua orang laki-laki ini, bapak dan pamannya ini saat pulang kerja. Tapi setelah masa pandemi atau saat masa pandemi sudah tidak melihat lagi aktivitas tersebut. Dan ada pemberitaan juga saksi dari, bukan saksi sih, orang yang memberi kesaksian. Si penjual jamu, dia merupakan langganan dari si Dian. Si Dian ini anak dari keluarga tersebut yang usianya 42, sering memesan di tukang jamu tersebut. Saat itu tubuhnya masih sehat, masih gemuk. Tapi setelah atau saat masa COVID, si penjual jamu ini pernah berpapasan dengan Dian di tengah jalan, melihat tubuhnya Dian sudah pucat dan kurus. Dan si Dian tidak tegur sapa pada si penjual jamu itu. Padahal dulunya si Dian minta nomor WA-nya si penjual jamu agar kalau pesan jamu biar lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Kalau dari prediksi saya yang kemarin tentang keluarga mereka, prediksi saya lebih fokus ke masalah ekonomi, di mana mereka kesulitan ekonomi, tapi berhubung hubungan baik dengan keluarganya sudah terputus. Kemudian tentunya hal itu mungkin ada perasaan gak enak jika merepoti. Makanya mereka lebih cenderung menarik diri dari publik, apalagi mereka tinggal di area yang bisa dikatakan orang kaya, orang mapan. Sehingga kalau sampai mengetahui kondisi dia seperti itu, keluarganya seperti itu, pastinya juga ada perasaan kayak mungkin malu dan lain sebagainya. Sehingga mereka menarik diri, menutup diri, dan mereka meyakini cara-cara ini adalah cara yang terbaik untuk mereka, seperti itu. Intinya di sini masalah ekonomi yang membuat mereka menjadi seperti itu, apalagi mereka orang yang tertutup juga. Nah teman-teman, mari kita gali lebih jauh lagi dari perkembangan yang ada. Yang pertama, dari perkembangan ditemukan tumpukan sampah di rumah bagian belakang. Tentunya itu membuat kita tanda tanya, kenapa sih nggak membuang sampah pada tempatnya? Pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan dari penghuni rumah ini. Apa sih yang dikhawatirkan? Apakah mereka takut? Misalnya mereka pinjaman online kemudian ditagih dan lain sebagainya. Apakah mereka malu dan lain sebagainya? Mari kita gali di sini ya teman-teman. Yang ingin saya cari tahu di sini masalah ekonominya. Bagaimanakah kondisi perekonomian mereka di saat menjelang meninggalnya? Perekonomian mereka saat menjelang meninggal. Bagaimanakah kondisi perekonomian mereka, keuangan mereka saat menjelang meninggal? Ada simbol fear, passion, semangat. Ada simbol effortless, kemudahan. Ada simbol self-esteem, berubah. Jadi seperti ini teman-teman. Saat sebelum adanya peristiwa tersebut atau saat sebelum COVID-19, bisa dikatakan ekonominya ada kemudahan, ada semangat di sini, ada nafas perekonomian di sini, dan ada kemudahan. Nah, bisa dikatakan saat itu mereka baik-baik saja.
Tapi kemudian mungkin karena dampak COVID-19 ada semacam perubahan yang begitu cepat yang terjadi di dalam perekonomian mereka. Ada simbol awan. Awan itu perubahannya sangat cepat. Hari ini mendung, besok kemudian beberapa jam lagi hujan, kemudian saat ini awan bentuknya seperti ini, beberapa menit lagi bentuknya seperti ini. Itu menandakan perubahan-perubahan yang begitu cepat yang terjadi di dalam perekonomian mereka. Padahal tadinya mereka semangat bekerja, ekonominya juga dimudahkan karena mereka bekerja. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan tetangganya yang mengatakan, dulu saya pernah melihat aktivitas mereka pulang kerja sore hari. Tapi sudah sekian lama ini saya tidak melihat mereka. Apalagi ada pernyataan dari keluarga yang meninggal ini, maksudnya orang yang berdiam di rumah tersebut, kalau pindah. Jadi tentunya tetangganya beranggapan di rumah itu sudah nggak ada aktivitas karena penghuninya pindah rumah. Nah, di sini dari perekonomian kayaknya ada perubahan yang mendadak di keluarga mereka, teman-teman. Mungkin dampak dari COVID-19. Kenapa dari prediksi ini dan prediksi kemarin cenderung ke perekonomian? Secara logika, ada pemberitahuan dari Pak RT tentang listrik PLN sudah diberitakan, sudah dikasih pemberitahuan atau peringatan pertama juga tidak dibayar, peringatan kedua juga tidak dibayar. Padahal Pak RT sudah WA dari keluarga rumah tersebut yang meninggal itu. Saat pertama WA dibalesin, kemudian ada peringatan lagi, WA lagi, nomornya sudah nggak aktif ya. Dan pada akhirnya PLN-nya diputus dikarenakan nunggak bayarnya. Nah, andai kata mereka berduit, pastinya mereka akan mampu membayar listrik tersebut. Mungkin dikarenakan tidak ada duit, jadinya mereka nunggak. Jadi di sini masalah ekonomi sangat kental sekali yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Kemudian teman-teman, mobilnya dijual menurut berita bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Mungkin untuk menyambung kehidupan, mungkin untuk membiayai kehidupan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menandakan kalau perekonomian mereka sedang down ya. Makanya di sini teman-teman, mari kita gali lagi tentang awan ini, perubahan yang begitu cepat. Perubahan yang begitu cepat ini kondisinya yang seperti apakah di rumah mereka? Kondisinya yang seperti apakah? Saya pakai kartu ini ya. Kondisi rumah tangga mereka tentang perekonomian. Apa yang terjadi di dalam perekonomian mereka di saat COVID-19? Seperti apakah kondisinya? Ada simbol packing emas, orang bermasker, orang bertopeng. Mereka mempertahankan diri seakan-akan kondisinya baik-baik saja, walaupun dalamnya sangat kekurangan ya. Tentunya hal ini karena mungkin ada perasaan malu atau perasaan harga diri yang harus dijaga dan lain sebagainya. Mereka ingin terlihat baik-baik saja di lingkungannya karena mereka nggak mau lingkungannya tahu kalau kondisi perekonomiannya seperti itu. Ada simbol orang bertopeng ya. Selanjutnya kita gali lagi. Mengapa kamu bertopeng? Mengapa kamu bertopeng? Apa yang ada dalam pikiranmu? Ada simbol pikiran-pikiran gelap. Jadi mereka kayaknya ada keputusasaan di sini. Ada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya, serta pikiran-pikiran gelap. Kalau orang-orang mengetahui ekonomi saya down, apa yang akan mereka pandang pada diri saya? Jadi di sini harga dirinya ini sangat dijaga, apalagi di prediksi saya yang
kemarin itu ada kartu Your Higher Self. Kamu adalah paling tinggi, artinya seperti itu. Yang artinya harga dirinya begitu tinggi, merasa paling tinggi, merasa paling benar dan lain sebagainya. Di sini ada wanita bertopeng, juga ada pikiran-pikiran gelap. Bisa keputusasaan, bisa kecurigaan dan lain sebagainya ya. Lebih ke negatif thinking, pikiran-pikiran negatif pada orang-orang di sekitarnya atau pada pada sesuatu yang bisa membuat mereka takut untuk direndahkan, takut untuk dilecehkan dikarenakan keterpurukan ekonomi mereka. Pikiran-pikiran ini terkait apakah? Pikiran-pikiran ini terkait apakah? Terkait dengan a consciousness of lack, kesadaran yang menurun, kesadaran yang menurun. Jadi seperti ini, dengan adanya kesulitan perekonomian, apalagi ditambah mereka orang yang tertutup, mereka yang orang yang merasa harga dirinya tinggi, nggak mau diketahui kalau lagi terpuruk, membuat mereka memilih cara-cara yang seperti itu. Ada pikiran-pikiran gelap, sebuah pikiran yang tidak tercerahkan dikarenakan adanya keputusasaan, kesadaran yang menurun ya. Jadi mereka kesadaran yang menurun dikarenakan keputusasaan. Di pemberitaan dikatakan ya, kalau yang bekerja adalah 2 orang, bapak dan paman. Kemudian yang bisa menyopir kendaraan itu hanya bapak. Ibu dan anak tidak bekerja. Kalau menurut pemberitaan seperti itu. Tapi di sini nggak tahu apakah yang bisnis kue itu adalah ibu dan anaknya, ataukah bapaknya, atau pamannya. Di sini nggak dijelentehkan di pemberitaan. Mungkin juga ibu dan anaknya tidak bekerja tapi berbisnis membuat kue, itu bisa saja terjadi ya. Nah, karena dampak dari COVID-19 yang begitu hebat, apalagi tidak boleh bergerombol, terus warung-warung juga dibatasi, tentunya hal itu membuat bisnis kuenya juga mengalami penurunan. Tempat usahanya yang bekerja bisa saja juga melakukan PHK dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak pada perekonomian mereka yang begitu drastis. Awalnya dimudahkan rezekinya, begitu ada COVID-19 berimbas terpuruk seperti itu. Ada pertanyaan, apakah mereka nggak menjual rumah pada rumah yang bagus? Kalian harus bisa berpikir seperti ini teman-teman. Menjual rumah itu bukan uang kecil. Untuk menawarkan rumah itu bisa jangka waktu yang panjang, 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa kalau kita menjual perhiasan bisa langsung cair. Tapi di sini nggak semudah itu menjual aset. Nah, apalagi di masa COVID-19, pembeli COVID-19, maksudnya pembeli properti kala itu sangat-sangat, bisnis properti sangat-sangat kurang bagus di masa COVID-19. Makanya banyak sekali bisnis properti yang mengalami perlemahan di perekonomian, apalagi kalau jual rumah tentunya itu tidak mudah. Makanya mereka ini menjual yang bisa dijual dengan cepat, misalnya sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Malah menjual mobil dan lain sebagainya itu tentunya mereka juga sembunyi-sembunyi, jangan sampai diketahui oleh tetangga dan lain sebagainya. Apalagi mereka juga beralasan pindah dikarenakan itu tadi, harga diri yang dijaga agar jangan sampai disepelekan orang, sehingga mereka melakukan kebohongan seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Karena di sini ada kesadaran menurun. Kesadaran yang menurun ini apakah terkait dikarenakan keputusasaan atau bagaimana? Kesadaran menurun ini dikarenakan apakah? Dikarenakan great achievement. Dikarenakan tidak ada pencapaian di dalam kehidupan. Keputusasaan karena perekonomian sudah down. Great achievement ini ibaratnya sebuah pesta untuk merayakan sebuah keberhasilan. Berhubung yang kita
lihat tadi adalah kartu kuncinya ekonomi yang berubah-ubah. Jadi diartikan adanya tidak ada pencapaian di dalam kehidupannya, apalagi kartu di depannya juga ada kesadaran menurun. Ingin berusaha sukses tapi pada akhirnya ya seperti itu. Dan di sini kayaknya mereka sudah berusaha tapi menghadapi jalan buntu. Karena kita juga harus bisa memahami teman-teman, yang bekerja adalah orang manula. Anaknya yang usianya 42 tidak bekerja. Bapak dan pamannya yang bekerja, sedangkan usia mereka sudah, kalau seingat saya pamannya usianya 68, sedangkan bapaknya usianya lebih dari itu. Mau bekerja di mana lagi? Apalagi dalam situasi COVID-19 banyak sekali PHK-an. Tentunya akan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Tidak semudah kalau kita ngomong kenapa nggak kerja, kenapa nggak berusaha, dan lain sebagainya. Tentunya mereka sudah berusaha. Makanya sampai menjual sepeda motor, menjual mobil sebagai bentuk usaha mereka untuk mempertahankan kehidupannya. Ketika sudah mengalami jalan buntu, ya pada akhirnya ada keputusasaan. Kenapa semuanya ini jalan buntu, saya sudah berusaha seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi di pemberitaan dikatakan mobil itu terjual dengan harga 160 juta di bulan Januari. Nah, 160 juta tentunya kalau secara logika, kalau berhemat pasti bisa sampai ke bulan November ya. 160 juta itu banyak teman-teman. Bisa sampai di bulan November pasti berlebih-berlebih. Nah, mari kita gali. Kenapa uang segitu itu kok bisa habis? Untuk apakah? Sampai mereka nggak makan, sampai di rumah ditemukan tidak ada bahan makanan. Untuk apakah uang 160 juta tersebut? Untuk apakah uang 160 juta tersebut? Despondensi. Ada keletihan, keputusasaan. Ada despondensi, kesalahan, keputusasaan, keletihan, dan lain sebagainya. Di sini uang tersebut ternyata juga tidak membantu untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Ada kesalahan dalam hal apa? Atau keputusasaan karena apa? Karena kepahitan hidup. Apakah kamu melakukan atau apakah uang tersebut dipakai untuk membayar hutang? Ada sebuah kesalahan di sini. Nah, mungkin ya, yang saya tanyakan apakah uang itu dipakai untuk membayar hutang? Di sini ada kesalahan. Mungkin setelah mereka menjual mobilnya tersebut, mereka salah langkah di sini. Salah langkah di sini bisa mungkin untuk untuk tanam modal dan lain sebagainya, bisa juga untuk beli saham dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ternyata itu salah langkah ya. Jadi ini kemungkinan seperti ini teman-teman ya. Harapan mereka dengan menjual mobil tersebut agar kehidupannya bisa tertopang, bisa lancar kembali. Tapi kenyataannya mereka salah jalan dalam menentukan sikapnya. Ada simbol despondensi, kesalahan atau keputusasaan atau kekecewaan. Juga ada simbol kepahitan. Sesuatu kejadian yang begitu pahit, yang begitu mengecewakan terjadi di dalam kehidupan mereka terkait dengan uang tersebut 160 juta. Dan di sini mereka sudah salah langkah. Nah, maksud hati dengan uang tersebut bisa menopang keluarganya, kebutuhan rumah tangganya, tapi yang terjadi mereka salah langkah. Mungkin dipakai untuk robot trading kah, atau untuk apakah dan lain sebagainya. Yang intinya di sini ada simbol salah langkah mereka dalam uang 160 juta. Sebenarnya mereka sudah berusaha ya, karena dengan usia yang manula mereka harus mencari kerja di mana. Kemudian masa COVID-19, harta yang cepat terjual adalah mobil, sepeda motor, dan mobil itu pun sudah dijual. Tapi kenyataannya uang 160 juta juga tidak menjadikan kehidupan mereka tertopang.
dikarenakan mereka sudah salah jalan, sudah salah langkah, dan ada situasi yang kurang bagus, ada kepahitan terkait dengan uang 160 juta. Selanjutnya saya gali lagi. Di sini ada simbol kartu kesalahan, teman-teman. Kesalahan ini kesalahan yang seperti apa yang sudah mereka lakukan, ya? Kesalahan yang sudah mereka lakukan ini kesalahan yang seperti apakah? Kesalahan dalam mengelola uang tersebut, apa yang sudah mereka lakukan? Ada simbol tim. Jadi di sini ada kerja tim. Mungkin mereka bekerja sama dengan seseorang atau mereka bergabung dengan seseorang terkait dengan modal uang tersebut. Selanjutnya, bagaimanakah hasil dari kerja tim tersebut? Ada simbol peperangan, ada simbol konfrontasi di dalam kerja tim tersebut. Dan apa yang kamu lakukan dan apa yang terjadi di dalam dirimu terkait kerja tim tersebut? Ada simbol ratu bawa tongkat, yang artinya dia sudah berusaha untuk mungkin memberikan sebagian uangnya pada orang tersebut untuk memodali kah, atau untuk misalnya robot trading kah, atau hal yang lainnya kah. Dan di sini ada simbol seorang ratu berbawa tongkat, yang artinya orang ini begitu baik, tapi orang ini kebaikannya pada akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Makanya di sini kemungkinan ada orang yang memanfaatkan hasil dari penjualan mobil tersebut. Ada orang yang memanfaatkan, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ada simbol berusaha mencari pembelaan, berusaha mencari pembenaran, atau berusaha menemukan cara agar uang itu kembali. Selanjutnya, tapi di sini tidak bisa. Ada simbol fokus on the negative, yang artinya fokus pada sesuatu pikiran negatif. Jangan berpikir negatif jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini teman-teman, mereka fokus untuk gimana caranya mendapatkan uang, yang pada akhirnya mereka tidak mendapatkan uangnya kembali. Dan disinilah ada kekecewaan terhadap kehidupannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini masih prediksi. Prediksi ini juga bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit. Tapi yang melatar belakangi menurut saya dan prediksi saya yang kemarin dan hingga sekarang adalah yang mendasari masalah ekonomi. Kenapa ekonomi begitu mendasari? Dikarenakan orang akan berputus asa ketika tidak pegang cuan. Orang bisa nekat ketika tidak punya cuan dan lain sebagainya. Kemudian apakah hal ini bisa merujuk ke ajaran sesat? Semuanya itu bisa saja terjadi. Orang kadang-kadang berspiritual dikarenakan keputusasaan di dalam hidupnya, melarikan diri dari tanggung jawab dari usahanya dengan mengasingkan diri. Itu juga banyak yang terjadi, ya. Hanya di sini teman-teman, hidup itu harus berimbang antara spiritual dan material, bekerja dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau hanya mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian pasrah bongkoan, putus asa, nunggu jeblok dari langit rezekinya, ya itu juga akan sulit. Karena Tuhan menciptakan kita ada dua unsur, yaitu raga dan jiwa. Jiwa butuh spiritual, butuh ketenangan, raga butuh asupan gizi, butuh makan. Makanya di sini harus bekerja, juga harus berspiritual yang berimbang biar kehidupan bisa jalan berimbang. Seperti itu ya teman-teman. Andai kata di sini ikut masalah aliran sesat,
Ini lebih mendasari karena keputusasaan, kegagalan di dalam perekonomian yang mereka sudah berusaha segigi mungkin, tapi pada akhirnya menghadapi gagal. Dan tulang punggung rumah tangga mereka adalah pada bapak dan om. Ketika bapak sudah ada, tidak ada, tentunya kondisi keluarga menjadi bingung ya. Saya harus bagaimana seperti itu. Karena di sini ibu dan anak tidak bekerja. Paman mungkin sudah kena PHK. Paman, ibu dan ayah mereka sudah manula. Jadi ya kondisi-kondisi yang seperti ini tentunya sangat memprihatinkan. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga arwah dari orang yang meninggal keempat-empatnya mendapatkan tempat yang terbaik.